Ada sebagian orang ketika dia sudah taubat, sudah hijrah, lalu kemudian banyak terjadi pada kehidupannya tidak seperti yang dia ekspedisikan. Nah, iya, begitulah. Saya Pak Ustadz berharap kalau sudah taubat, kalau sudah hijrah semuanya meningkat, semuanya bertambah, semuanya baru. Tapi apa yang terjadi Ustadz? Baru aja pulang dari masjid sendal hilang. Hari kedua helm hilang. Hari ketiga pekerjaan hilang. Apakah masih ada Tuhan itu Pak Ustadz? Jadi komplainnya ke Ustadz, itu yang gak enaknya. Tidak seimbang berjalan lurus antara hijrah fisik dengan hijrah pikiran. Badannya udah hijrah, yang dulu bebulu ketiaknya, sekarang dagunya sudah hijrah, udah. Bajunya sudah hijrah, alhamdulillah sudah hijrah. Dulu lututnya nampak, sekarang mata kakinya nampak, sudah hijrah. Tapi pikirannya belum. Standarnya masih standar ya Abu Jahal, Abu Lahab, belum standar Abu Bakar. Standar dia begini, kalau sudah hijrah berarti lebih kaya. Kalau standarnya kaya dianggap diridhoi Allah, miskin tidak diridhoi Allah, berarti Qarun lebih diridhoi Allah daripada Musa. Itu kan udah rusak itu. Apa manusia begini ini apa namanya Pak Ustadz? Itu OS namanya. OS itu otak sungsang. Kalaulah standarnya yang putih, yang ganteng lebih diridhoi Allah daripada yang hitam, itu sama ente mengatakan Abu Lahab itu lebih diridhoi Allah daripada Bilal bin Rabah. Karena Abu Lahab, Abu bapak, Lahab menyala. Lahab itu artinya menyala seperti api. Jadi panggil Abu Lahab itu karena gantengnya. Jadi kalau ada kawan sahabat ganteng tapi nggak sholat, panggillah dia Abu Lahab. Tapi kalau dia marah saya nggak tanggung jawab. Kalaulah standarnya itu bahwa yang berkuasa itu yang diridhoi Allah, yang rakyat jelata tidak diridhoi Allah, berarti Fir'aun lah yang diridhoi Allah, berarti Namrus lah yang diridhoi Allah. Jadi tolong kalau hijrah itu otaknya dibawa. jangan hijrah itu cuman badan aja, jangan hijrah itu cuman fisiknya, casingnya aja. Hijrah bersama pikiran, itulah yang dibantah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu, ada di antara manusia itu kalau dikasih Allah rezeki yang lapang, apa kata dia? Fayaqulu rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Ada juga sebagian manusia kalau disempitkan Allah rezekinya, disusahkan Allah, apa kata dia? Fayaqulu rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan saya. Kalla, dibantah Allah langsung. Kalla, tidak seperti itu, kau salah berpikirnya. Guys. Jadi yang betul itu bagaimana Pak Ustadz? Kau kaya dengan hartamu, kau pakai menolong Allah, itulah orang yang diridhai Allah. Kau susah, dengan kesusahanmu kau sabar, setelah ikhtiar, engkau juga diridhai Allah. Jadi apapun yang kita terima hari ini, sadarlah bahwa asal kita sama. Yang sekarang sedang duduk di istana dengan yang sekarang sedang mencari botol bekas, itu asal penciptaannya sama. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, mohon maaf dari nutfah, amsajin yang kami campur dengan sel telur, nabtalihi kami uji, faja'alnahu sami'am basira. Asalnya dari sperma, manusia ini unik. Ini kalau saya ucapkan banyak orang tersinggung, tapi kan udah ada kode etik, dengar ceramah Ustaz Somad jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Manusia ini unik, keluarnya dari lubang najis
najis sampai ke dunia membusuk menjadi bangkai. Kok keluar dari lubang najis Pak Ustaz? Kan dari lubang kencing keluar. Ada di antara antum yang keluar dari lubang hidung bersin. Hashim. Keluar ke atas dunia ini, akhrajakum min butuni ummahatikum. Kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Bukan tidak bawa apa-apa, kamu nggak tahu apa-apa. Anak orang kaya, pejabat, lahirnya nggak bawa apa-apa, yang miskin susah melarat juga nggak bawa apa-apa. Lalu apa yang disombongkan? Kalau orang paham hakikat ini, maka yang sedang down, lahir dari orang tua yang tidak mampu, dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa, karena asal kejadian kita sama. Kita keluar dari tempat yang sama, asal kita sama, dan kita lahir tidak bawa apa-apa. Begitu prinsipnya. Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Panas terik, mau dilanjutkan perjalanan takut kepanasan, bernaung sebentar di bawah pohon yang rimbun. Berapa lama kita di atas ini, mau kaya mau miskin, direktur rumah sakit, owner rumah sakit, semua dokter itu dia yang mengkajinya, dia yang menghidupinya. Tapi pada akhirnya nyawa tak bisa tertolong. Kalaulah nyawa bisa ditolong, itu dokter-dokter spesialis hidup semua lah. Buktinya apa? Malah pasiennya hidup, dia mati duluan. Orang kalau paham dia tentang hakikat Islam ini, hijrah dia bersama pikirannya, dia tidak akan pernah putus asa. Dia tidak akan pernah mau diremehkan. Dia tidak akan pernah down. Artinya apa? Itulah namanya keyakinan. Keyakinan itu ada di dalam hati dan pikiran. Hati itu kalau sudah benar, pikirannya benar, tindak tanduknya benar. Jadi antum tidak lagi di depan orang kaya, di depan pejabat, lalu kemudian seperti kerupuk yang kena air, lalu lisur, iya Pak, iya. Inilah mental es krim ini. Asal kita ini sama semuanya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah mengumpulkan semua roh itu sama, enggak ada yang tua, enggak ada yang muda. Sama semuanya dikumpulkan Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah ambil persaksian. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Kita semua waktu itu serentak menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah. Antaqulu yaumal qiyamah. Ini rahasia Allah yang punya kuasa. Setelah kita berusaha, berikhtiar all out, yang kita terima begini, sesungguhnya itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang lebih pintar dari saya, yang nilainya dulu waktu di Al-Azhar mumtaz, yang hafalannya lebih banyak, yang lebih senior, yang lebih tua. Lalu kenapa Ustadz Somad yang tausiah, yang ceramah, yang didengar orang, yang lebih banyak follower, yang ini, kata orang cerita ke saya. Saya bilang itu kan ujian, itu bukan prestasi. Salah berpikir menyebabkan kita salah bertindak, salah bersikap. Lalu kita katakan, ini karena usaha saya, ini karena etos kerja saya, ini karena... Apa beda kita dengan orang yang diceritakan dalam Al-Quran? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu saya. Siapa yang ngomong gitu Pak Ustadz? Qarun. Makanya nanti kalau ada yang udah ngaji, udah hijrah, tapi ngomongnya begitu, itu sama dengan Qarun yang baru berhijrah pakaian. Hati dan otaknya belum hijrah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya. Kalau sudah percaya apa buktinya? Ittaqullah, takut. Kalau sudah takut cukup? Belum. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bergabunglah dengan orang-orang yang benar. Ini 3 in 1 yang tak bisa dipisahkan. Pertama, percaya. Yang kedua, takut. Kalau sudah percaya, pasti takut. Ini sepaket. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya. Ittaqullah, takut.
tapi belum lengkap. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang benar. Sekarang sudah banyak yang percaya, tapi belum takut. Sudah banyak yang percaya dan takut, tapi karena tidak bersama dengan orang yang benar, akhirnya tergerus, mengalami penurunan, akhirnya hilang kembali. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam 3 tadi, percaya, takut sama Allah, dan istiqomah bersama orang-orang yang benar nih insya Allah.